pengambilan BAP pada hari ini itu melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Acara karena tidak sesuai dengan surat panggilan. Pemirsa, mantan Ketua KPK Abraham Samad ikut terseret dalam pusaran polemik kasus ijazah Jokowi. Samad diperiksa penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo lantaran materi podcast Speak Up yang dibuatnya. Lantas apa saja isi pemeriksaan dan pembelaan diri yang akan dilakukan oleh Abraham Samad? Sudah bersama saya Ketua KPK periode 2011-2015 Abraham Samad dan Wakil Ketua Umum Jokowi Mania ada Andi Aswan. Selamat malam Bapak-Bapak, Bang Andi, Bang Abraham. Selamat malam, Mbak. Baik, saya masih menunggu Bang Abraham, apakah sudah bergabung? Baik, sambil menunggu, Bang Andi, gimana komentar Anda terhadap... Bang Andi bisa mendengar? Ya, saya dengar, ya. agak kecil. Bagaimana? Masih dengar. Baik, langsung saja, bagaimana komentar Anda terhadap hasil pemeriksaan Abraham Samad kemarin di Polda? Ya, terima kasih ya, Mbak. Pemeriksaan kemarin itu ya memang cukup panjang kalau saya lihat ya, sampai 10 jam di Polda Metro Jaya itu Bang Abraham Samad diperiksa oleh tim penyidik Polda Metro Jaya. Dan kalau saya melihat di sana yaitu sangat komprehensif menurut saya sebagai saksi terlapor dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini. Apapun yang telah dilakukan oleh para penyidik tentu dia mempunyai alasan-alasan tertentu ya kenapa dilakukan pemeriksaan terhadap Pak Abraham Samad ini. Ya, menurut saya sebetulnya kalau waktu penyelidikan pertama itu ketika Pak Abraham Samad dipanggil oleh Polda Metro Jaya oleh para penyidik, diharapkan pada saat itu sebetulnya beliau bisa hadir karena dengan beliau hadir di sana pada saat penyelidikan itu bisa langsung diklarifikasi gitu. Jadi tidak masuk dalam kepenyidikan yang dikatakan sebagai tersangka. Memang laporan beliau itu tidak masuk dalam delik aduan dari Pak Jokowi, ya, yang di pasal 310, pasal 311 itu hanya beberapa inisial nama, tidak termasuk Pak Abraham. Tapi kan ini ada laporan-laporan yang dibuat oleh beberapa relawan maupun dari PRAD Bersatu yang mencantumkan nama beliau. Nah, untuk seperti materi apa saja yang dilaksanakan atau sebagai penyidikan itu memang itu materialnya adalah dari pihak penyidikan. Tapi saya melihat ini kan ada dugaan yaitu dugaan fitnah dan dugaan pencemaran nama baik. Saya tidak tahu masuk di pasal mana. Kalau beliau dikatakan turut serta dalam pencemaran nama baik atau fitnah. Banyak sekali pasal-pasalnya, Bang Andi. Pak Jokowi. Banyak sekali pasal-pasal yang di sini ada pasal 310 dan 311 KUHP, ada 27 Undang-Undang ITE, ada 164 KUHP, ada pasal 3235 yang bahkan ancamannya 12 sampai 20 tahun. Ini sebenarnya yang mana yang terkait langsung dengan Abraham Samad? Ya, untuk masalah itu sebetulnya kan kita lihat, kita masih bilang praduga tak bersalah. Beliau kan jadi hanya saksi terlapor kan, belum tersangka gitu. Pasal-pasal yang dikenakan itu nanti kan dilihat oleh penyidik. Apakah masuk ke dalam ranah itu atau tidak? Ataukah beliau itu hanya sebagai saksi saja begitu? Nah itu kita nggak punya kapasitas untuk itu, Bu. Pasal-pasal yang dikenakan itu memang ranah penyidik itu. Baik. Itu terserah dari penyidik itu. Apakah beliau turut serta atau tidak gitu. Dan saya yakin lah beliau kan seorang pengacara, ya paham betul ya mengenai pasal-pasal yang dilampirkan dan juga paham betul seperti apa gitu akan dilaksanakan. Baik. Dan saya yakin betul. Baik, terkait dengan komentar Pak Abraham, tadi sebelumnya kita juga sudah putarkan bahwa panggilan itu tidak sesuai dengan surat panggilan. Komentar Anda seperti apa? Ya ini kita mesti pertanyakan lagi kalau tidak sesuai surat panggilan. Pastikan Polda Metro Jaya itu ya dalam membuat surat panggilan itu pasti kan dicek, sebetulnya kan dicek itu. Baik surat fisik ya maupun surat ya dalam bentuk ya dikirim by WA misalnya. Ya itulah masalahnya. Pertanyaan saya tadi itu, kalau pada tahap penyelidikan beliau hadir, bisa mengklarifikasi itu semua, bahwa saya ini adalah dalam kaidah-kaidah, katakan kaidah jurnalistik, ya, kebebasan berekspresi yang dia katakan itu, mungkin itu tidak akan lanjut ketika para penyidik itu
memahami ya dari logika-logika Pak Abraham Samad maupun dari evidence-evidence yang dia buktikan dari Pak Abraham Samad dalam tahap masa penyelidikan itu. Karena beliau tidak hadir pada saat penyelidikan itu, mungkin penyidik berpikiran bahwa ini udah masuk mens reanya gitu. Begitu, Mbak. Baik, kita sayangnya tidak ada penyidik di sini, jadi kita hanya bisa berhipotesa terkait apa yang ada dalam pikiran para penyidik. Tapi bagaimana dengan yang disampaikan oleh Pak Abraham dan tim, misalnya lokus delikti yang tidak jelas? Ya, kalau kita juga itu versinya Pak Abraham Samad gitu ya. Yang jelas itu kita nggak tahu bagaimana penyidik itu bertanya kepada beliau, penyidik itu mempunyai hipotesa sendiri ya. Itu kita tidak bisa mengetahui untuk itu. Tapi yang jelas saya mengatakan beliau itu kesatria ya. Hadir ketika penyidik dari Polda Metro Jaya itu mengundang beliau untuk mengklarifikasi sebagai saksi terlapor. Jadi artinya beliau ini dibandingkan ya pemain utamanya itu yang mereka dipanggil dan mereka sudah mengirimkan surat bahwa tidak akan hadir dalam di Polda Metro Jaya dan pemeriksaan sebagai saksi terlapor. Baik. Nah ini yang sangat disayangkan gitu Mbak. Tapi buat saya beliau sudah kesatria lah untuk itu. Baik, Bang Andi sebenarnya materi penghasutannya di mana sih Bang atau pencemarannya di mana ya? Ya kan kalau dibilang beliau itu kan ada di podcast beliau itu ketika beliau itu kan mengundang ya para penuduh ijazah palsu itu gitu kan. Ya mungkin disitulah ada dipikir ada sesuatu yang mungkin juga bersinggungan ya dengan Anda sendiri sudah melihat podcastnya? Gitu kan. Anda sendiri sudah melihat? Itu. Nah itulah tugasnya tadi. Kalau pertama waktu penyelidikan beliau hadir pada saat itu, dia bisa mengklarifikasi itu. Dia tidak masuk ke tahap penyidikan sebetulnya. Ya, tapi saya yakin lah ya, untuk itu beliau bisa memberikan suatu gambaran dan evidence ya, yang menguatkan argumen-argumen Pak Abraham Samad masuk itu. Ya. Baik. Jadi itu masih ranahnya penyidikan, Mbak. Kita nggak bisa masuk ke arah sana. Baik, kita memang tidak akan masuk ke arena sana, tapi Bang Andi, Anda sendiri sudah lihat episode di Speak Up yang mengundang Dr. Tifa dan Mas Roy Suryo membahas dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Apakah Anda sudah melihat? Saya belum melihat untuk itu, ya. Tapi kalau dibilang tanggal berapa itu? 22 Januari ya yang ditanya. Saya lupa tanggalnya, tapi kebetulan saya melihat secara full dan memang di situ yang banyak bicara kan narasumber dalam hal ini Dr. Tifa dan Mas Roy Suryo begitu. Bang Abraham Samad di sini selaku podcaster, selaku host hanya mendengarkan dan melempar tanya jawab pertanyaan isu yang sedang dibahas saat itu. Yang pertanyaan saya adalah menghasutnya di mana ya? Atau pencemaran nama baiknya di mana? Karena kalau kita bicara Dr. Tifa sama Mas Roy Suryo kan itu sedang bergulir kasusnya. Iya, saya nggak bisa menyimpulkan seperti apa, tapi itu kan memang ranah penyidikan ya. Mungkin ada salah satu podcast yang lain atau di luar podcast itu mungkin Pak Abraham Samad bergabung di sana, kan saya tidak mengetahui untuk itu, Mbak. Baik, tapi yang jelas itu adalah tidak mungkin seorang penyidik itu melakukan katakanlah kriminalisasi yang dikatakan itu, pasti dia mempunyai mens rea dan mempunyai dua alat bukti yang cukup untuk menuju tindak pidana gitu loh. Nah makanya disinilah Pak Abraham Samad dipanggil untuk bisa mengklarifikasi apakah betul seperti ini misalnya. Ya jadi yang saya tekankan stressing lagi bahwasanya beliau hadir dalam pemeriksaan itu ada suatu kesatria gitu. Ya, jadi bukan pengecut seperti yang kemarin itu. Yang justru ini pemain-pemain utamanya ini ya kan tidak akan hadir dalam minggu ini. Mungkin minggu depan. Kalau minggu depan pun tidak hadir, pasti akan diperiksa, akan dijemput paksa itu. Karena ini sudah masuk ke penyidikan. Baik. Begitu, Mbak. Kita sambil menunggu komunikasi tadi yang terputus dengan Bang Abraham Samad melalui Zoom. Semoga kita segera tersambung dengan Bang Abraham Samad. Saya ingin tanyakan begini, Bang Andi Aswan. Ini kan laporan 4 ya, laporan 4 menjadi 1. Artinya menggabungkan semua dugaan-dugaan tadi menjadi satu dugaan tindak pidana, digabungkan menjadi 1. Pertanyaan saya adalah profesionalisme, apakah itu sudah memenuhi profesionalisme penegakan hukum? Ya, Mbak, kalau kita lihat ya, berdasarkan informasi itu ada sekitar hampir 100 saksi ya, termasuk saksi ahli ya, yang diperiksa sebagai saksi pelapor gitu ya. Nah, kalau kita lihat begini pasal-pasal yang yang diberikan kepada semua
yang masuk dalam tersangka itu kan macam-macam, Bu. Bukan langsung bahwa itu semuanya dikenakan kepada seluruh saksi terlapor itu gitu ya. Ini kan harus dipisahkan, ada dua di sini, ada yang namanya pencemaran nama baik, ada yang namanya fitnah. Kalau pencemaran nama baik itu ya itu agak-agak tipis gitu ya. Tapi kalau fitnah itu ya sudah pasti itu, karena fitnah itu kan lebih kejam pada pembunuhan gitu kan. Itu dua pasal ya. Itu dugaan bisa merusak negara. Baik, itu dua seperti pasal yang itu. akan dikenakan. Gimana, Mbak? Itu dua pasal 310 dan 311 KUHP soal pencemaran nama baik dan fitnah yang dialamatkan kepada Abraham Samad. Ya, kalau menurut saya nggak menduga-duga seperti apa. Kalau pasal 310, 311 ya, kalau menurut saya beliau tidak masuk di dalam pasal 311 ya. Mungkin sebagai turut serta yang dipakai mungkin pasal 310 pencemaran nama baik itu dengan melalui podcast beliau ketika beliau yang mungkin mengundang ya para penduga atau para penuduh ijazah palsu itu. Jadi mungkin di situ dipasang namanya pasal, mungkin ya ada hal turut serta di situ menurut penyidik ya Bu. Ini masih dugaan saya karena saya bukan penyidik, saya hanya membaca situasinya seperti itu. Bukan pasal 311 menurut saya. Dan itu bisa saja karena beliau ini ya kan ya kalau ada pertanyaan, nah ini namanya juga pembungkaman hak demokrasi gitu ya. Ini bisa berbahaya seperti ini. Ya kita nggak bisa masuk ke sana, itu ada domainnya dari penyidik. Tapi kalau kita melihat tidak ada pasal 311 yang masuk di beliau ya. Baik. Kalau dipakai pasal 310, 311 yang masuk menurut saya itu 310. Tapi itu pun itu kan tipis-tipis, Mbak. Bisa saja beliau itu tidak masuk dan turut serta, bebas seperti itu. Nah itulah saya bilang nyatakan tadi. Kalau waktu penyelidikan itu beliau hadir ya, kemudian beliau bisa menjelaskan, itu tidak akan masuk ke dalam tahap proses penyidikan menurut saya. Baik, Bang Andi Azwan, kita tahan dulu, kita jeda terlebih dulu. Pemirsa, kita kembali usai jeda pariwara berikut, tetaplah bersama kami. Pengambilan BAP pada hari ini itu melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Acara karena tidak sesuai dengan surat panggilan. Ya, pemirsa, mantan Ketua KPK Abraham Samad memenuhi panggilan pertama penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Saya datang ke sini karena tadi malam ya, saya ditelepon oleh Bung Abraham Samad. Kenapa saya ditelepon? Karena dia mendapatkan panggilan dari Polda Metro Jaya karena didakwa, dipersangkakan melanggar pasal 310, 311 KUH pidana dan juga pasal 27A, 28 Undang-Undang ITE. Dan saya tidak menyangka akibat podcast yang dilakukan oleh Saudara Abraham Samad, dia dikriminalisasi. Tidak boleh ada kriminalisasi dalam negara Republik Indonesia ini terhadap wartawan, terhadap mereka yang punya podcast, ya, terhadap siapapun, karena ini membungkam kebebasan berpendapat, membungkam kebebasan pers. Dan ini saudara-saudara dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45. Hari ini saya mendapat surat untuk memenuhi panggilan sebagai saksi, ya, panggilan pertama. Dan sebagai warga negara, panggilan pertama ini saya datang untuk memenuhi panggilan ini agar supaya masyarakat lihat bahwa kita memberi contoh kepada masyarakat bahwa tidak ada satupun warga yang mempunyai privilege terhadap hukum. Equal justice under law, ya, equal before the law, ya. Oleh karena itu saya ingin memberi contoh bahwa kita akan patuh menghadapi berbagai macam panggilan yang sifatnya pro justisia. Ya, pemirsa, kami juga tadi sudah tersambung dengan Bang Abraham Samad untuk minta langsung penjelasan dari Bang Abraham Samad, namun rupanya komunikasi kami tadi terputus. Saya lanjutkan dialog dengan Bang Andi Azwan. Bang Andi, kita sama-sama dengar ya komentar dari Bang Abraham Samad tadi setelah pemeriksaan di Polda,
juga diikuti oleh para aktivis pembela HAM dan para tokoh banyak yang berdiri di belakangnya. Ada Pak Gatot Nurmantio, ada Mas Novel Baswedan, ada Pak Saud Situmorang, kemudian ada Prof. Sulis, ada Busro Mukodas, Ferry Amsari, ada Prof. Ikrar. Banyak sekali tokoh-tokoh dan aktivis di belakang Bang Abraham Samad dan mereka menyerukan stop kriminalisasi. Anda tetap tidak melihat adanya unsur itu dalam pemanggilan Abraham Samad di Polda kemarin? Ya, menurut saya kan kita tidak mau mengandai-andai ya apa yang dilakukan dari unsur-unsur itu. Yang jelas kalau penyidik sudah memanggil itu pasti sudah ada alat bukti yang memberatkan menuju pidana itu. Tapi kan kita ini kan adalah Abraham Samad kan dipanggil karena laporan dari rekan Anda. Ya, makanya kan saya bilang tadi Bu, pertama-tama kan tadi kalau pada proses penyelidikan beliau hadir ya bisa mengklarifikasi dan itu meyakinkan penyidik, itu tidak ada ke penyidikan, tidak ada lanjut ke penyidikan gitu loh Bu. Dan dia tetap aja sebagai saksi gitu ya. Nah, ini pun kan beliau kan sudah keluar ya semalam itu kan ya, yang mengadakan konferensi pers ya. Berarti kan kalau dia memang tersangka utama, bisa saja dia langsung dikatakan adalah saksi terlapor ya, berubah menjadi tersangka gitu loh Bu. Kalau itu menurut penyidik bahwa itu buktinya sudah cukup. Tapi kan beliau bebas tuh kan, belum apa-apa kan. Nah ini kan pasti ada pendalaman yang akan dilakukan penyidik. Siapapun itu ya, semua mau aktivis kayak mau kepala negara kayak mau menteri. Kalau kita berbicara hukum di atas segalanya gitu Bu. Jadi jangan sekali-sekali lagi kita mengatakan apa yang terdapat itu kriminalisasi gitu. Yang penting begini, kita harus meyakinkan para penyidik itu terhadap bukti-bukti yang diberikan oleh saksi pelapor gitu loh. Ya. Jadi itulah yang paling utama. Kalau ada penguatan-penguatan dari para penyidik, praktisi hukum itu adalah hak ya dari teman-teman itu untuk memberikan spirit moral kepada Pak Abraham Samad dan itu juga adalah sah-sah saja gitu. Tapi yang jelas adalah ya beliau ini sebagai mantan ketua KPK, pengacara juga ya, pasti beliau tuh ngerti gitu. Apa yang akan ditanyakan dan apakah ini sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku gitu kan. Pasti beliau akan menyadari dan juga pasti akan mengetahui hal itu gitu. Yang penting adalah bahwasanya apa yang telah beliau sampaikan kepada penyidik kemarin malam itu adalah sesuatu yang bisa membuat penyidik itu meyakinkan penyidik itu bahwa bukti-bukti yang diberikan oleh Pak Abraham Samad itu adalah masuk akal dan juga bisa membantah dari saksi pelapor, bisa saja seperti itu Bu. Bisa jadi juga penyidik sendiri juga bingung apa dipanggil atas kasus apa, karena dari 5 orang menjadi 12 orang itu satu pun belum ada yang tersangka Bang Andi. Ya jelas Bu, kan belum diperiksa semua, yang baru periksa pertama ini kan ada Pak Abraham Samad gitu loh. Ya, ini kan 12 ini kan penyidik ya, bukan bingung. Penyidik ini sudah mengetahui gitu. Mensreanya itu sudah tahu gitu loh. Ya. Jadi kita nggak bisa mengatakan kita di luar dari penyidik ini mengatakan bahwasannya itu bingung. Oke, baik. Kita sama-sama dengar statement Pak Jokowi ya kemarin pasca pemeriksaan Abraham Samad. Kita akan sama-sama dengarkan berikut ini. Begini, jadi yang saya laporkan itu adalah peristiwa mengenai dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Jadi saya tidak melaporkan nama. Kemudian ada tindak lanjut penyelidikan dari Polri dan muncul nama-nama itu. Jadi sekali lagi yang saya laporkan adalah peristiwa dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Berarti munculnya Pak Abraham Samad itu juga bukan dari Pak Jokowi? Bukan, itu karena proses penyelidikan yang ada di Polri. Sudah dijawab oleh Pak Jokowi bahwa Abraham Samad itu adalah pengembangan dari penyidik. Yang semula dilaporkan ada 5 orang. Kenapa sampai berkembang sebegitu luasnya, Bang Andi? Ya, kalau menurut saya memang yang dilaporkan beliau sebagai delik aduan yaitu
nggak salah ada berapa? Ada 4 atau 5 ya, 5. saya lupa itu. Awal Ya. adalah 5 orang. Kalau berkembang menjadi 12, itu artinya ada laporan-laporan selain dari beliau. Kan ada beberapa saksi pelapor, ya kan? Ada Ade Kurniawan, ya kan? Ada apa? Ade Kurniawan, terus ada Darmawan, ya, kemudian ada Maret di situ. Jadi itu mungkin akumulasi ya dari para saksi-saksi pelapor yang melaporkan ya orang-orang yang berkaitan dengan dengan ijazah palsu ini gitu. Kalau dari Pak Jokowi sendiri ya itu berbeda ini gitu ya. Jadi LP-nya ini berbeda, cuma kayaknya diakumulasi semua ya, selain dari pemain utamanya itu ada pemain-pemain peran yang lain gitu loh. Ya, jadilah itu 12. Nah, ini kan dipilah-pilah nanti, nggak dijadikan satu gitu loh, Bu. Ya, nanti ada klaster-klaster itu menurut saya ya. Nanti ada klaster-klaster yang dibuat gitu loh. Berdasarkan nanti apakah ini klaster A, misal klaster yang utama sudah ditersangkakan, apakah klaster B, klaster C ikut masuk juga? Belum tentu menurut penyidik gitu loh. Ya. Nah, itulah nanti ya saksi-saksi yang terlapor ini bisa memberikan evidence yang menguatkan, dia punya argumen gitu ya, yang menguatkan dan mematahkan saksi-saksi pelapor itu, Mbak. Anda melihat Nah, ini, itu. Anda melihat ini sebagai langkah kehati-hatian Polda dari 5 orang yang dipanggil kemudian menjadi 12 tidak ada satupun sampai sekarang yang jadi tersangka. Anda melihat ini sebagai langkah kehati-hatian dari Polda? Ya, jelas Polda Metro Jaya ini sangat hati-hati ya dalam memeriksa saksi-saksi ini. Kenapa 12 ini belum ada tersangka, Bu? Karena mereka belum diperiksa sebagai saksi terlapor gitu loh. Ya kan? Yang diperiksakan ini kan oleh Pak Abraham Samad yang pertama ini kan, karena mereka kan mengatakan bahwa mereka tidak akan hadir. Ya, saya nggak tahu kalau minggu depan mereka hadir lagi atau tidak. Kalau 3 kali tidak hadir, mereka akan dijemput paksa. Itu sudah pasti ya dalam undang-undang itu. Karena suatu kewajiban kepada warga negara ketika ya diminta hadir dalam kasus ya di Polda ataupun di Barreskrim harus hadir itu, kecuali kalau dalam keadaan sakit misalnya, itu ada surat penangguhan seperti itu. Baik. Nah, ini akan berjalan terus ini. Ya, sekali nggak hadir, minggu depan misalnya tidak hadir lagi, ya minggu ketiga dari ya dijemput paksa itu pasti nantinya. Dan justru itu akan memberatkan nanti hukuman. Itu menurut saya, Mbak ya. Tapi itu adalah hak mereka yang memang juga dijamin dari undang-undang untuk itu. Ya, jadi sekali lagi, kenapa belum ada tersangka? Karena saksi-saksi terlapor ini belum diperiksa di dalam penyidikan ini, Bu. Begitu, Bu. Baik. Terakhir, sekarang muncul kekhawatiran bahwa jangan-jangan ada podcaster lain yang mengangkat soal dugaan ijazah palsu, akhirnya nanti akan diseret ke dalam pusaran ini. Akan ada lagi nggak podcaster serupa? Ya, kalau saya melihat ya kondisinya, penyidik ini juga kepolisian negara Republik Indonesia ya tidak semudah itu untuk menuduh bahwasanya ini adalah podcast ini melakukan hal yang sama. Pasti ada pilah-pilahnya seperti itu. Dan juga ya kalau kita lihat kan yang namanya hak demokrasi, hak kebebasan, pasti hak kebebasan itu kan punya norma-normanya juga, Bu. Hak kebebasan itu kan nggak boleh kebablasan gitu. Ketika dia kebablasan, yang timbul itu adalah fitnah nantinya. Nah, fitnah ini kan berbahaya sekali. Dan fitnah ini bisa merusak tata negaraan kita. Coba contoh misalnya, Pak Presiden Republik Indonesia menandatangani suatu fakta dengan negara-negara yang tidak berhubungan diplomatik dengan kita dan sangat dibenci oleh masyarakat Indonesia misalnya. Apa yang terjadi? Pasti masyarakat akan marah untuk itu karena tidak memberikan informasi sebelumnya gitu. Dan itu makanya jadi dalam hal ini pihak kepolisian Republik Indonesia itu pasti akan memilah. Makanya ada namanya penyelidikan gitu. Baik. Ketika penyelidikan dipanggil itu harus mengklarifikasi semuanya. Baik. Dan pasti pelapor ini ya bisa jadi nanti jadi berbalik gitu loh. Ya. Ya kan? Nah, makanya lah equal before the law itu ada gitu. Semua itu sama di mata hukum. Baik, Bang Andi Aswan, terima kasih atas
Ya, terima kasih atas waktu Anda bergabung bersama kami di NTV Prime. Sayang sekali Bang Abraham Samad tidak bisa bergabung malam ini. Terima kasih sekali lagi, sehat selalu. Terima kasih. Pemirsa, dialog ini sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program NTV Prime hari ini. Saksikan program NTV Top Line sesaat lagi. Saya Nasiti Lestari mewakili rekan Muhammad Irsal mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.